hari ini kita di Sal Transgroup melakukan inspeksi kendaraan dan rantai kendaraan. Jadi bukan cuma dua saja dijalankan ini. Kendaraan penumpang juga kita perhatikan kendaraannya beroperasi dengan layak. Nanti kita akan periksa administrasi kendaraannya, kemudian teknis kendaraannya kita periksa secara visual. Realisasikan juga apa-apa yang perlu diperhatikan sebelum pemberangkatan. Kita periksa kondisi pengisian angin karena di sini menggunakan sistem pengereman hidrolik, jadi kita pastikan pengisian angin dapat bekerja dengan baik sehingga saat penggunaan di jalan bisa digunakan seefisien mungkin pengeremannya. Ya, pengisian angin dapat dilihat dalam kondisi baik. Pengecekan visual dari penggunaan lampu, penggunaan wiper, semua diperiksa. Lampu dekat, jauh. Lampu-lampu diperiksa. Kanan. Ini. Pastikan APAR bisa digunakan dan tanggal kadaluarsonya masih dalam bisa digunakan ya. Ini tanggal kadaluarso 4 bulan 11 tahun 2027. Dapat digunakan untuk keadaan darurat ketika terjadi kebakaran pada kendaraan bus ataupun di tempat yang lainnya. Selanjutnya kita periksa bagian dalam kendaraannya. Kita periksa perlengkapan dari kendaraan. Di sini ada logo utama, tapi setelah ada pemadam mata piringan. Ini ada alat pemecah kaca, digunakan saat darurat ketika terjadi insiden atau darurat bisa digunakan untuk memecahkan kaca dan sehingga kaca bisa digunakan untuk akses keluar. Penting selanjutnya adalah seatbelt untuk mobil penumpang itu harus disediakan juga untuk penumpangnya sendiri. Jadi tidak gunakan hanya untuk supir dan kernetnya. Seatbelt untuk mobil penumpang harus sediakan untuk penumpang sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Cek ya, untuk seatbelt ini sendiri minimal 2 jangkar ya, jadi bisa digunakan. Kita cek penggunaannya. Ya, jadi bisa dibiasakan kita minimalisir resiko dari kecelakaan. Jadi akibat dari resiko misal ada kecelakaan, kita tertahan oleh seatbelt dan seatbelt dapat berfungsi dengan baik. Perlengkapan selanjutnya ini yang penting adalah kontak P3K. Gunakan darurat untuk untuk penumpang ataupun untuk pengemudinya apabila membutuhkan obat-obatan yang mendesak. Ada obat-obatan yang umum digunakan oleh pengemudi ataupun mobil penumpang. Ada minyak kayu putih, betadine, kanvas, perban, dan lainnya. Ini sangat penting apabila digunakan ketika kebutuhan mendesak untuk obat-obatan. Ya, darurat yang terletak di sebelah kanan belakang, fungsinya untuk sebagai pintu darurat ketika terjadi insiden atau kecelakaan. Jadi di sini adalah bisa dipecahkan untuk pelindungnya, kemudian ditarik tuasnya sehingga pintu darurat ini bisa digunakan sebagai akses keluar darurat. Oke, alur bannya cukup bagus. Ya, ini baut-baut terpasang dengan kuat, tidak ada yang kendor, semua terpasang dengan kuat. lengkap ya. Jadi tiap
jalan dalam melaksanakan perjalanan ini harus dibahas tertinggal dan hilang dan ada di dalam perjalanan yang jauh. Nah, terus bagian beberapa perlengkapan kendaraan yang penting diketahui untuk penumpang, ya tidak hanya untuk pengemudi tapi penumpang juga harus paham. Jadi ketika ada terjadi insiden atau resiko kecelakaan, kita punya pikiran untuk apa aja yang harus kita lakukan. Kita tadi ada contoh untuk alat pemecah kaca, ada pintu darurat, ada P3K, kemudian ada alat pemadam api ringan, itu dapat digunakan ketika ada terjadi kecelakaan. Kemudian hal yang sangat penting ini adalah menggunakan sabuk keselamatan pada penumpang. Kita biasakan hal kecil seperti ini digunakan. Memang tidak nyaman untuk perjalanan, tapi ini akan lebih nyaman ketika kita mengetahui manfaatnya. Jadi hal-hal kecil seperti ini perlu diperhatikan sehingga kita bisa selamat saat kita berangkat, saat kita pulang, dan saat kita sampai rumah. Mulai sekarang sedang siapkan untuk siapan kendaraannya, sehingga nanti di perjalanan tidak menemui halangan apapun sehingga tercipta keselamatan berlalu. Keselamatan berkendara. Harum jalan,